Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara dan saudari terkasih, penentangan dari dunia adalah harga yang kita bayar untuk mengikuti Kristus. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mengapa penentangan dari dunia harus mengejutkan kita? Jika menjalankan warta Injil itu mudah, maka seluruh dunia akan menjadi orang-orang kudus. Tetapi Injil penuh dengan tantangan. Injil bergesekan dengan sifat manusiawi kita yang rapuh. Injil menuntut kita, bahkan membuat kita tidak populer. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena orang yang berbuat baik adalah pengingat yang menyakitkan bagi mereka yang tidak berbuat baik. Pimpinan kita mengabaikan kita untuk promosi jabatan karena kita hidup jujur. Apakah kita menyadari bahwa menjadi seorang Kristen berarti mau menjatuhkan pilihan sesuai yang dikehendaki Allah? Saudara-saudari terkasih, ketika Kristus memberitahu kita untuk tidak mempersiapkan pembelaan kita, Dia tidak menyuruh kita untuk duduk manis saja dan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, Kristus ingin agar kita menggunakan talenta kita untuk kerajaan Allah yang ditandai dengan kasih, keadilan, dan kejujuran. Kristus mengundang kita untuk percaya bahwa pada akhirnya kemenangan kebaikan atas kejahatan adalah milik-Nya. Tuhan punya waktu dan tempat untuk segala sesuatu. Sementara itu kita dipanggil untuk membangun kerajaan Allah dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, di kantor kita, di sekolah kita, di komunitas kita. Saudara-saudari, bagaimana kita membangun kerajaan Allah di sekitar kita? Aku sendiri akan memberimu hikmat dalam berbicara. Ketika kita tinggal dekat dengan Kristus dalam doa dan perbuatan, Dia mengambil alih hidup kita sedikit demi sedikit. Dan hal ini adalah bagus. Keegoisan kita akan memudar. Hati kita akan bertumbuh. Kita mati untuk diri kita sendiri. Ia harus bertambah besar dan aku harus semakin kecil. Tetapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita percaya pada Injil? Apakah kita cukup mempercayainya untuk menggunakan kata-kata Kristus ketika kita harus menanggapi orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita? Seberapa sering kita mengidentifikasi diri kita sebagai orang Katolik di depan umum? Saudara dan saudari terkasih, semoga diri kita mau dinahkodai oleh Tuhan Yesus dan Injil-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.